Swastiastu, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori psikoanalisa menurut para ahli. Ya, materi pembahasan hari ini bagaimana pengertian teori psikoanalisa menurut Erikson, Sigmund Freud, dan Carl J. Jung. Jadi yang pertama ada teori psikoanalisa Sigmund Freud. Teori kepribadian psikoanalisa yang merupakan salah satu teori yang paling terkenal dalam psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud pada abad ke-20. Menurut teori ini, kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah bagian impulsif dan tidak sadar dari jiwa yang merespon secara langsung. Sedangkan ego adalah salah satu bagian dari kepribadian sadar, dan superego adalah ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani. Lalu yang kedua ada teori menurut Carl J. Jung. Teori tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, shadow atau bayang-bayang. Shadow atau bayang-bayang adalah salah satu faktor psikis bawah sadar yang tidak bisa dikendalikan oleh ego. Yang kedua, ada persona atau topeng. Dalam diri kita terdapat sebuah kepribadian publik atau kepribadian yang resmi kita tampilkan di muka publik. Yang ketiga, ada wise old man. Wise old man adalah orang tua yang bijak, merupakan sebuah arketipe dari kebijaksanaan dan keberartian yang menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Lalu ada self. Self dikodeksikan sebagai energi yang memiliki kemampuan untuk merealisasikan atau yang disebut sebagai jalan individuasi. Lalu ada anima animus yang dinyatakan bahwa merasa semua pria dan wanita memiliki elemen seksual yang berlawanan dengannya. Yang ketiga ada teori Erik Erikson. Yang pertama ada Church di umur 0-18 bulan. Pada tahap ini seorang anak sudah mulai belajar untuk mempercayai dan sepenuhnya bergantung kepada orang tua untuk keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan kasih sayang. Yang kedua ada autonomi pada umur 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahap ini seorang anak sudah memiliki autonomi dan independen. Anak sudah mulai memiliki makanan favorit mereka. Lalu ada inisiatif pada umur 3-5 tahun. Pada tahap ini seorang anak sudah mulai mengambil inisiatif dan mengontrol apa yang terjadi ketika bermain dengan teman-temannya. Lalu ada industri pada umur 5-12 tahun. Pada tahap ini seorang anak akan mulai merasa bangga atas keberhasilan dan kesuksesan dirinya. Anak mulai harus berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengejar kegiatan akademis. Ada identity umur 12-18 tahun, di mana tahap ini adalah ketika seorang anak akan mencari jati diri mereka dengan mempertimbangkan kepercayaan, tujuan, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Lalu ada intimasi umur 18-40 tahun. Tahap ini adalah ketika seseorang membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Jika belum memiliki sense of identity yang kuat, mereka tidak akan bisa membangun hubungan dengan orang lain. Lalu ada generativity umur 40-65 tahun. Pada tahap ini seseorang merasa dirinya harus melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat. Lalu yang terakhir ada ego integrity umur 65 tahun sampai ke atas. Tahap ini seseorang akan melihat kembali kehidupan mereka sampai saat ini. Bila mereka berhasil memenuhi, berarti mereka akan merasa bangga dan puas. Sekian dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.